keras. Selamat pagi saudara-saudaraku dari tempat Seminarium Sipaholon dalam mengikuti Sinode Gudang. Saya menyapa saudara dan memanggil saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum saudara melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal ke-15 ayat 22. Demikian bunyinya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mempersembahkan hidup yang berkualitas. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya mengajak supaya kita merenungkan bagaimana kita boleh mempersembahkan hidup yang berkualitas. Saudara, adakah di antara kita yang rela memberikan sesuatu atau barang yang berharga yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain? Pertanyaan ini menjadi penting karena tanpa kita sadari, kita sering memberikan sesuatu kepada orang lain hanya saat kita berkelebihan, atau karena kita tidak membutuhkan barang itu lagi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika dalam kondisi yang sangat berkekurangan, kita dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk bisa hidup berbagi bagi sesama kita. Tentu itu memang sungguh amat sulit. Namun pada firman Tuhan ini kita diingatkan dan kita dipanggil untuk mempersembahkan yang berkualitas. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang terbaik, terlebih-lebih memberikan kepada Tuhan. Melalui Yesus Kristus yang telah memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita, yakni keselamatan itu. Melalui kebangkitannya, sesungguhnya itulah yang paling berharga, yang paling berkualitas, yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Saudaraku, firman Tuhan ini menekankan kebangkitan Kristus sebagai yang suluk. Artinya kebangkitan Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita sering mendengar kata sulung. Sebagaimana dalam kultur budaya kita, di mana sulung diartikan sebagai orang yang tertua. Istilah ini juga terdapat dalam kekristenan kita. Itu boleh kita lihat
bagaimana Ishak sebagai anak sulung Abraham, Esau yang juga memberikan hak kesulungannya kepada Yakub, dan masih banyak contoh yang kita lihat di dunia ini tentang begitu berharganya hak kesulungan itu. Saudara, gelar sulung itu memiliki arti yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Hal ini sama seperti orang memanen hasil dari tanaman yang pertama, dan itulah yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus membuat suatu perbandingan pada nas ini bahwa Adam sebagai manusia yang telah menurunkan sifat dosa kepada keturunannya, maka perlu adanya manusia lain yang mewariskan sifat kudus dan ketidakberdosaan serta kesempurnaan untuk memperbaikinya. Tokoh yang mampu memberikan manusia dan seluruh keturunannya untuk menjadi orang yang benar-benar kudus, yang mengangkat kita dari dosa. Sosok penyelamat itu ialah anak Allah yang tunggal itu, yakni Yesus Kristus, yang telah memberikan keselamatan buat kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, sama halnya dengan Kristus yang menjadi yang pertama. Kristus digambarkan sebagai anak Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Oleh karena itu, marilah kita hidup mencerminkan citra Kristus dalam kehidupan kita. Menjadikan citra Kristus dalam kehidupan kita itu berarti meniru cara hidup Kristus, meneladani Kristus dalam kesetiaannya, kejujurannya, ketulusannya dalam melayani sesama di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menunjukkan ketaatan kepada Kristus sebagai orang yang meneladani Dia. Lakukanlah yang terbaik menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus, yakni melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami diingatkan bahwa kami adalah orang yang berdosa, sebagaimana Adam yang pertama itu. Tetapi Engkau telah mengangkat kami Tuhan, dan mewariskan kepada kami kehidupan yang kekal melalui penyelamatan-Mu dan kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, ajarilah kami meneladani Engkau, meniru Engkau di dalam kasih, di dalam ketulusan, kejujuran dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka Tuhan, di dalam memulai aktivitasnya. Berkati mereka dan tuntun mereka untuk senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang tetap kami muliakan, dan Engkaulah Tuhan yang senantiasa diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.